Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gevira Zikunisa. Aku dari Fakultas Vokasi, Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Aku NIM 433251072. Halo semuanya, nama aku Elna Valia Wisnubrata dari Fakultas Psikologi dengan NIM 113251288. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Ramadini dari Fakultas Vokasi dengan NIM 422251012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosella Zara Putri dari Fakultas Vokasi Program Studi D3 Keperawatan dengan NIM 0052511028. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Cordova dari Fakultas Vokasi Program Studi Fisioterapi dengan NIM 412251057. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arkan Haizal Danendra dari FTMM dengan program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. NIM saya 163251085. Dan kami dari kelompok 5 PDB 11. Selamat datang di Museum Haji Umar Syahid Cokro-Minoto, sebuah rumah bersejarah yang menyimpan jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terletak di Jalan Peneleh Gang 7 nomor 29 hingga 31 Surabaya. Rumah ini menjadi saksi bisu perjalanan seorang tokoh nasionalisme yang berpengaruh bagi negara Indonesia sendiri. Rumah ini dulunya menjadi kediaman Haji Umar Syahid Cokro-Aminoto, pemimpin Sarekat Islam yang tidak hanya tinggal di sini, tetapi juga menjadikan rumah ini sebagai pusat pendidikan dan pergerakan nasionalisme. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga berfungsi sebagai asrama bagi para pelajar dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno, Alimin, dan lain-lain. Sekarang saya berada di kamar host Cokro-Aminoto. Di sini tertulis kisah beliau yang sempat jatuh sakit sepulang dari Kongres Sarekat Islam tahun 1934 sampai akhirnya beliau wafat di Yogyakarta pada 17 Desember 1934. Kasur ini masih tersimpan rapi. Disinilah beliau melewati hari-hari terakhirnya. Di dinding tergantung foto sang istri, Ibu Suharsikin. Berikut poin-poin hasil wawancara yang telah kami lakukan di Museum Host Cokro-Aminoto. Yang pertama, sejarah singkat rumah Host Cokro-Aminoto. Rumah ini dulunya adalah tempat tinggal Pak Cokro-Aminoto di Surabaya antara tahun 1907 sampai 1921. Ini kemudian menjadi museum karena banyaknya ideologi besar yang lahir dari diskusi yang dilakukan oleh Pak Cokro bersama tokoh-tokoh nasional. Tempat ini bersejarah karena menjadi pusat pertemuan berbagai pandangan politik dan perjuangan bangsa. Yang kedua, aturan tempat tinggal. Ada beberapa aturan untuk penghuni rumah, seperti perempuan tidak boleh masuk karena ini dianggap seperti asrama khusus laki-laki, dan jam malam berlaku sampai dengan pukul 10 malam. Tidak ada aturan khas untuk kelompok tertentu, hanya aturan umum layaknya tempat kos biasa. Yang ketiga, fungsi dan aktivitas. Rumah ini bukan tempat perkumpulan resmi organisasi, melainkan lebih sebagai tempat diskusi para tokoh. Kebiasaan penghuni adalah sering berdiskusi dan berbagi pemikiran, termasuk Pak Soekarno yang sering menguping diskusi di rumah ini. Yang keempat, kondisi bangunan dan renovasi. Bangunan rumah masih mempertahankan struktur asli, dengan renovasi hanya di berbagai bagian seperti bagian atap dan pantai. Untuk temboknya masih tetap tebal dan kokoh, karena merupakan ciri khas arsitektur peninggalan Belanda. Yang kelima, nilai penting sejarah. Mempelajari sejarah di rumah ini sangatlah penting agar kita tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Yang keenam, pengaruh Pak Cokro-Aminoto kepada generasi muda. Pak Cokro dikenal sebagai sosok yang menyukai hasil diskusi terbuka. Ia sering terlibat dalam forum berbagai pengetahuan dan pandangan. Hal yang bisa dijadikan contoh bagi generasi saat ini
yaitu teruslah untuk berdiskusi dan belajar bersama mengembangkan wawasan dengan berani menyuarakan ide maupun pendapat. Sekarang rumah ini dijaga oleh pemerintah Kota Surabaya dan dijadikan museum sejak 2017 sebagai bentuk pelestarian warisan sejarah yang penting untuk generasi muda. Dari kunjungan kami di Museum Hasyokraminoto, kita diingatkan kembali akan besarnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Di rumah yang sederhana inilah, semangat pergerakan nasional pernah tumbuh dan berakar kuat di sini. Tempat ini bukan sekedar bangunan bersejarah biasa, melainkan menjadi saksi bisu lahirnya ide-ide besar tentang kemerdekaan bangsa, tentang keberanian untuk melawan kolonialisme, dan tentang cinta tanah air yang tak pernah padam. Nilai kepemimpinan, keberanian, dan patriotisme menjadi warisan yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye. Apa lagi? Kami semua dari kelompok 6. Rasanya tuh kayak Jadi kita lagi menunggu ya teman-teman. anak ini semua udah semua.